beberapa pertanyaan tentang AI. Saya sendiri masih terkadang bingung tentang definisi dari AI itu sendiri. Misalkan ada penjelasannya. Kalau menurut pandangan saya, AI itu adalah suatu perangkat elektronik atau perangkat digital yang menyerupai manusia, sehingga itu bisa berbentuk seperti teks ataupun berbentuk seperti gambar ataupun berbentuk seperti suara. Itu hanya perlu menggunakan internet dan juga smartphone seperti itu. Ya. Ya. Menurut Anda apa ya? Kegiatan sehari-hari apa yang bisa membantu dari AI tersebut? Mempermudah. Ya. Jika di dalam lingkup saya kan saya sebagai mahasiswa. Di situ saya menggunakan AI seperti ChatGPT itu untuk mengerjakan tugas atau mencari referensi seperti referensi daftar pustaka, referensi tentang sesuatu yang ingin saya cari di jurnal itu juga bisa. Tapi saya akan mempunyai pertanyaan yang ingin saya tanyakan, apa itu definisi AI itu nanti sudah muncul di situ. Sudah itu. Oke. Apa AI yang sering Anda gunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Saya menggunakan AI itu banyak ya Mas ya. Mulai dari yang pertama ada ChatGPT, yang kedua ada Microsoft Edge itu ada di laptop tapi juga bisa diinstal di HP Mas ya. Terus ada Perplexity ya Mas, Perplexity dan juga Google juga bisa ya. Tapi Google juga Tapi pas itu Google termasuk search engine bukan AI. Iya, memang itu saya tadi sama. Tapi kan untuk membuka AI itu kan kita harus membuka Google terlebih dahulu. Ya, seperti itu lah kira-kira. Ya. Apa ya? Menurut Anda UI yang paling gampang digunakan atau user interface yang paling gampang digunakan dalam aplikasi yang Anda sebutkan itu apa? Kalau menurut saya sendiri ChatGPT Mas, karena saya juga sering menggunakan ChatGPT itu hanya bermodalkan dengan HP dan juga internet. Kita hanya perlu membuka website Google lalu kita mengetikkan ChatGPT. Setelah itu kita hanya perlu login ya, kalau belum login ke akunnya dulu, lalu mengirimkan email, terus mengetikkan apa yang ingin kita cari, nanti akan muncul di situ teksnya. Selanjutnya saya ingin pertanyaan kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan AI tersebut. Ya, kalau untuk kelebihannya itu yang pasti biayanya murah. Terus akses yang mudah itu bapak saya aja kalau saya jadi bisa pakai AI itu. Terus kita hanya modalkan HP sama internet aja udah bisa. Terus mudah diakses. Yang paling penting itu gratis Mas pokoknya kelebihannya. Terutama di ChatGPT ini. Ya, ChatGPT terus perfect gitu Mas. Untuk kekurangannya Mas, kekurangannya itu keamanan Mas. Keamanannya itu biasanya kayaknya belum terjamin Mas. Data kita yang kita kirimkan ke AI tersebut itu nanti bisa saja bocor. Bisa menggunakan kan? Iya, Apa? bisa. Tapi menurut saya itu kurang benar. Bagaimana kalau menurut Mas? Itu tergantung biaya yang kita keluarkan. Sebenarnya untuk yang beberapa AI yang VIP mungkin lebih terjamin keamanan. Kan paling berbalik sebuah kesan. Apa saja keuntungan dan kerugian yang bisa ditimbulkan oleh data AI di ranah pekerjaan? Ya, kalau di ranah pekerjaan itu nanti untuk kelebihannya itu bisa memudahkan pekerja ya Mas. Kemudian kalau buat kayak bikin atau mencari referensi nanti bisa menggunakan AI. Untuk kekurangannya nanti kekurangannya pekerjaannya nanti bisa diambil. Semakin lama nanti bisa diambil alih oleh AI. Di sini masih beberapa pesan.
datangnya AI di ranah kerja. Kerja apa tuh? Pekerjaan sekarang udah yang tergantikan gitu. Saya mau bertanya soal apa tuh kelebihan keunggulan dan kekurangan data AI di kerja. Kalau untuk mungkin masnya pertanyaannya keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya sendiri seperti lebih memudahkan para pekerja untuk mencari referensi tentang pekerjaannya. Sebagai contoh, untuk mengoperasikan sebuah alat di sebuah pabrik nanti juga jika menggunakan AI nanti juga pasti akan ada bagaimana caranya atau tutorialnya di AI tersebut. Ya, untuk kerugiannya yang pasti nanti para pekerja akan semakin lama akan semakin tersingkir dan terkalahkan oleh AI. Itu sebagai contohnya Untuk apa tuh beberapa pekerjaan yang bakal kehilangan, bakal terancam hilang. yang bakal hilang itu nanti juga contohnya ya, pekerjaan yang akan hilang itu seperti jurnalis, lalu akuntan, kasir. Itu kan sekarang kalau di luar negeri juga sudah teknologinya sudah lebih berkembang ya, bisa mas lihat sendiri lah ya. Dan untuk pekerjaan yang lebih dimudahkan apa atau lebih tepatnya tidak mungkin tergantikan oleh AI. Yang tidak bisa digantikan oleh AI itu contohnya yang berhubungan dengan manusia ya, mas. Contohnya seperti guru, perawat, dokter, lalu dosen juga ya, dan juga Pak Ustadz tentunya ya. Seperti itu. Mas Dika ini bisa Ya. Boleh di Silakan. Mas. Gimana? Apa kita akhiri saja wawancara hari ini? Kalau Anda sudah cukup atau sudah paham mengenai AI, Saya meninggalkan apa tuh jawaban yang saya inginkan. Mas, selamat malam. 멈춘 시간 속 잠들